Lalu dia suruh. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkan kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Dulu saya pikir, kenapa Herodes ini bodoh sekali? Suruh orang Majus, kalau sudah dapat, balik lagi sama dia. Kenapa nggak diikuti? Kadang disuruh lihat bintang. Kapan kamu lihat bintang? Yang mana bintangnya? Nggak ada. Maka jadi Kristen yang sejati itu bukan cuma ke gereja. Datang terlambat lagi. Bukan. Saudara bisa lihat. Yesus itu bintang fajar yang gilang gemilang tuh kelihatan. Tapi kalau ada Herodes di sini, saudara nggak bisa lihat. Saya ngomong bagaimanapun, saudara nggak akan bisa lihat. Karena ada Herodes di hati kita. Malas, kedul, ya, senang dosa. Itu Herodes semua. Hilang bintang. Pantas sekarang masuk akal. Herodes bilang, kalau gitu kamu pergi, sudah tahu tempatnya, kamu pergi ke Bethlehem, cari di sana. Kalau sudah ketemu, balik lagi ke sini. Saya rasa Herodes menjamu ini orang Majus dengan segala macam, sebab dia sudah punya plot. Nanti aku mau menyembah, padahal mau membunuh. Banyak orang Kristen ngomongnya, teorinya menyembah. Datang mau kemana? Ke gereja. Mau apa? Mau kebaktian. Untuk apa? Menyembah. Tapi pulang dari kebaktian, ngomongin orang. Pulang dari kebaktian, nipu orang. Pulang dari kebaktian, ngebohongin istri. Pulang dari kebaktian, bohongin suami. Tadi malam saya lihat televisi Rusia. Kebetulan siaran bahasa Inggris. Dan ada seorang ahli ilmu pengetahuan yang pandai sekali. Saya tidak mau pakai handphone. Tidak mau pakai BBM. Sebab orang yang pakai Facebook, dia kasih tahu rahasianya kepada seluruh ahli-ahli mencuri di dunia ini. Uangnya diambil, dia tidak tahu. Mau apa saya kasih tahu? Kemana saya pergi? Orang itu kemana pergi? Diketahui oleh seluruh dunia. Tahu nggak saudara? Itu caranya mereka menguasai dunia. Menjajah dunia. Dengan BBM. Sebab orang kirim satu SMS, semua orang tahu di mana dia. Itu di Amerika tuh ada satu kantor rahasia di bawah tanah yang merekam mata orang di seluruh dunia. Mungkin kita suka lihat-lihat di langit ya, bintang-bintang, itu direkam langsung. Nama saudara belum dikatakan, tapi direkam. Tinggal di sini, tinggal di Indonesia, mata kita udah direkam. Sekarang punya BBM, kita ngasih tahu rahasia apa. Makanya banyak yang dicuri uang di bank, ratusan juta dolar. Karena hacker itu bukan hacker. Hacker itu salah kaprah. Yang betul tuh cracker. Cracker itu dia mencuri data. Loh, karena semua data ada di sama mereka. Sudah bikin apa saja, sudah bikin password, mereka tahu. Itu cara mereka menguasai dunia. Di Amerika Serikat tidak terlalu. Di Indonesia aja sampai 100 juta orang. Dipakai hanya BBM, belum handphone. Tapi itu profesor, dia orang Yahudi, saya tidak mau pakai Facebook. Bahkan dia hanya pakai 3 menit. Setelah 3 menit, lalu komputer, udah tinggal. Supaya orang tidak tahu di mana dia. Tidak bisa dilacak. Nah kita mau blow on. Kita mah main beli, kalau ngomong lama-lama, SMS segala macam rahasia diomongin, cekakak cekiki. Padahal itu caranya.
Ini cuman ada 2-30 orang menguasai dunia dengan ekonomi. Ini kan sudah larinya ke antikris nanti. Dia kuasai dunia. Hati-hati loh. Kalau gitu terima kasih Tuhan, saya ambil jalan yang benar. 4 tahun yang lalu Tuhan udah kasih tahu, udah berhenti. Berat pertamanya, tapi jadi biasa sekarang. Saya nggak mau pegang handphone. BBM saya ada, orang lain belum punya, saya sudah dikasih dari Amerika. Saya nggak pakai. Ya. Karena begitu dia menjajah hidup kita, di gereja saja bukan dimatiin, cuman silent supaya tahu kalau ada SMS. Udah dijajah. Ini yang ke berapa sekarang? Yang keempat. Penyembahan palsu tadi. Kita mau menyembah dia. Mana? Mau ke gereja. Mau apa? Baktian. Saudara tahu nggak kebaktian datang dari kata bakti, membaktikan diri kepada Tuhan. Ayat 9. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Begitu mereka berangkat, lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka. Hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Saya juga bingung ya, itu bintang kan di atas tinggi sekali. Kok bisa berhenti persis di tempat di mana anak itu ada. Bukan di tempat anak itu lahir, karena sudah lahir. Tapi di tempat di mana anak itu ada. Kalau mau jalan-jalan, kalau mau jalan jauh, cari ke tempat di mana Yesus ada. Dia tidak ada di pesta-pesta kawin. Cari di mana Yesus ada. Dia tidak ada di kerajaan Herodes. Cari di mana anak itu ada. Dia tidak ada di dalam kedagingan. No. Saudara nggak akan ketemu Yesus di sana. Ayat 10. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersuka citalah mereka. Begitu keluar dari Herodes, bintang itu ada lagi. Maka tidak ada pilihan bagi saudara dan saya, kita harus tinggalkan Herodes. Buang Herodes. Ambil raja yang baru. Yesus sebagai raja hidup kita. Maka ada satu lagu yang saya bawa, Raja Hatiku. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Saya ingin bicara sedikit saja mengenai emas, kemenyan, dan mur. Zaman dulu hanya orang kaya yang bisa memberi hal ini, emas. Zaman dulu loh, 2000 tahun yang lalu, susah emas itu. Kemenyan itu dan mur itu adalah dua hal yang paling mahal. Apalagi mur. Waktu saya di Israel, mur itu mungkin sebesar ini ya, sebesar telunjuk saya, sepotong begini, itu dibakar, didupa di Yerusalem, bakar, seluruh Yerusalem bisa cium. Itu hebatnya, makanya mahal. Tapi mur lambang penderitaan.
Kemenyan, lambang doa, lambang penyembahan. Banyak orang berdoa tapi tidak menyembah. Bagaimana bedanya? Begini, kalau kita berdoa kebanyakan konsentrasinya kita. Tuhan tolong ya saya, Tuhan tolong. Ya? Tuhan tolonglah saya, Tuhan tolonglah saya. Ya? Di kebaktian tuh handphone harus mati. Sudah berkali-kali dia katakan, nggak ngerti-ngerti. Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Saya. Kalau penyembahan enggak, dia. Kita datang bukan untuk kebutuhan, kita datang untuk dia. Tolong Tuhan sekolah saya, tolong pendidikan saya, tolong pernikahan saya, tolong rencana saya. Itu doa. Tapi kalau penyembahan, aku datang kepadamu karena engkau besar, aku datang. Ini orang kaya, dia kasih emas, kemenyan dan mur, lalu menyembah, tunduk. Saya baca di dalam ayatnya ini. Sujud menyembah. Bahasa Inggris, fell down, jatuh dulu. Jatuh ke tanah, baru menyembah. Fell down and worship him. Jadi bukan hanya roh, bukan hanya nyawa, tubuh juga. Buat apa badan di gereja kasih lihat sama pendeta? Saya datang om, tapi rohnya di luar. Ada lagi di Jambi. Saya KKR 5 hari, hari pertama hujan besar. Jadi yang datang di gereja cuma sedikit. Besoknya gembala bilang, ayo kita besuk. Gembalanya namanya Amei, orang Dayak. Ayo kita besuk. Besuk sama satu ibu turunan Belanda. Selamat pagi, morgen, ya. Saya dengar Bapak Pendeta Awan Datu datang kemarin malam. Aduh, khotbahnya katanya luar biasa. Bagus katanya tentang Tuhan, tentang Mazmur. Dia tahu loh. Saya khotbah apa? Entah dari temannya, entah dari mana. Dia tahu. Tapi karena hujan deras, bro, saya tidak bisa kebaktian. Tapi jangan takut, bro. Walaupun saya tidak kebaktian, hati saya, roh saya ada di gereja. Saya bilang, om, kalau om punya 1000 aja jemaat kayak begini, jin semua. Orangnya di rumah, hatinya di gereja. Ada yang terbalik, badannya di gereja, rohnya di mana-mana, jalan-jalan keluar. Ya karena negara kita tuh negara yang baru melek. Dijadikan pasar. Duitnya mau ditarik. Coba ya, saudara renungkan saja. Pedas, lada, pedas. Itu di Indonesia itu butuh hasil paling besar. Datang ke sini udah jadi tomato kecap Heinz. Jadi sambal. Kemana itu pedas dijual? Dijual murah ke Belanda. Belanda, pak jual ke Amerika. Pabriknya di Amerika. Dari sana dijual lagi ke Indonesia. Padahal pedasnya dari sini. Ini nggak jalan. Kenapa nggak bikin pabrik saus tomat di sini? Pedasnya dari sini. Semuanya dari sini. Terus dijual ke Belanda. Dari Belanda jual. Udah kontrak berapa puluh tahun. Nggak bisa bohong. Nggak bisa. Kita tanaman coklat banyak. Tapi apakah ada coklat buatan Indonesia? Nggak ada. Yang ada buatan Swiss, buatan Jerman, buatan Belanda. Kita kirim coklat ke sana. Kita pemakai. Beli sekarang ada handphone. Model baru tahun depan, beli lagi. Model baru, beli lagi. Ada BBM, beli lagi. Duit kita terus kasih sama dunia. Terus. Sama Tuhan nggak ada. Kalau orang Majus tidak. Emas, perak, kemenyan. Dia kasih kepada raja segala raja. Dia berlutut. Jatuh ke tanah sampai menyembah. Yang terakhir.
Karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Dia tidak pakai lagi jalan Herodes. Herodes bilang balik ya. Dia melalui jalan lain. Tuhan punya jalan lain. Begitu kita udah lihat Yesus, buang dunia. Jangan kembali ke dunia. Itu jalan yang lama. Jangan pakai cara dunia. Jangan pakai keserakahan dunia. Serahkan semua sama Tuhan. Tuhan punya jalan lain. Sekian renungan firman Allah. Mari kita berdiri.